Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus perkalian sinus dan kosinus, gitu ya. Jadi ini sebenarnya masih seputar tentang trigonometri, gitu ya. Ini masuk ke dalam rumus-rumus untuk perkalian sinus dan kosinus. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, untuk melihat materinya lebih jelas, kalian bisa buka buku paket Matematika Peminatan halaman 44. Jadi nanti kamu bisa cocokkan di situ ya. Sebenarnya materinya ada di buku paket, nanti kamu bisa untuk sebagai tambahannya saja. Oke, untuk rumus perkalian sinus dan kosinus. Jadi untuk bentuknya adalah kita mengubah bentuk perkalian dari sinus dan kosinus ke dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, gitu ya. Tergantung dari nanti rumusnya. Nah, di sini untuk rumus yang pertama, jadi kita punya 4 rumus untuk rumus perkalian sinus dan kosinus. Yang pertama itu adalah 2 sin A kali cos B sama dengan sin A ditambah B ditambah sin A dikurang B. Jadi ketika kamu mendapatkan bentuk perkaliannya itu adalah 2 sin cos, maka nanti bentuk penjumlahannya adalah sin ditambah sin, gitu ya. Dengan yang pertama itu dari dua sudutnya dijumlah, lalu yang selanjutnya itu adalah kedua sudutnya dikurang, gitu ya. Jadi kalau dia sin cos berarti penjumlahannya adalah sin tambah sin, gitu. Lalu untuk rumus yang kedua, 2 kosin. Jadi dibalik, kalau tadi kan sin cos, maka di sini sin plus sin. Lalu kalau dia 2 kosin, cos A sin B, gitu ya. A sama B-nya tetap duluan A ya. Nah, di sini sin A plus B dikurang sin A min B. Bedanya kalau sin cos itu sin plus sin, kalau kosin sin min sin. Nah, gitu ya. Ini bedanya nih. Gitu. Untuk rumus yang tadi, 2 sin cos sama 2 kosin. Gitu. Nah, rumus yang ketiga di sini adalah 2 cos, gitu ya. 2 cos A dikali cos B itu menjadi cos A plus B ditambah cos A min B. Gitu ya. Jadi kalau dia cos ya berarti di sini adalah cos. Lalu untuk rumus yang terakhir adalah min 2 sin A sin B. Gitu ya. Kalau ini kan 2 cos, ini min 2 sin, ada minnya. Gitu ya. Nah, ini ada rumusnya. Biasanya sih sebenarnya ada yang di buku minnya itu di sebelah kanan ya malahan, gitu ya. Tapi di sini dibuat minnya itu di depan aja ya, untuk min 2 sin, untuk yang sin-sinnya, khusus untuk sin-sin saja. Nah, di sini rumusnya menjadi cos A plus B dikurang cos A min B. Sebenarnya ini rumusnya dapat dari mana sih? Masih nyambung dengan materi sebelumnya. Sebelum PTS itu ada materi di mana rumus untuk penjumlahan antara dua sudut. Nah, ini sebenarnya turunan dari rumus-rumus tersebut, gitu ya. Ini untuk mengubah bentuk perkalian menjadi bentuk penjumlahan. Ingat ya, kalau sin cos berarti sin plus sin, kalau kosin berarti sin min sin, kalau cos berarti cos plus cos, kalau sin berarti min, itu min ya, min 2 sin berarti jadinya cos min cos. Nah, ini rumusnya harus dihafalkan. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama di sini, tentukan nilai dari 2 sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Nah, di sini berarti kan 2 sin cos, gitu ya. 2 sin cos. Kalau 2 sin cos itu berarti rumusnya adalah sin plus sin, gitu ya. Di mana di sini berarti A-nya yang mana? Di sini A-nya berarti yang depan, A-nya itu adalah 75 derajat, lalu B-nya adalah 15 derajat. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu adalah sin A plus B ditambah sin A min B. Nah, berarti sin A-nya 75 ditambah B-nya itu adalah 15 ditambah sin 75 dikurang 15. Berarti 75 tambah 15 90 derajat ditambah sin 60 derajat, 75 kurang 15, sehingga kita cari sin 90 berapa? 1 ditambah sin 60 berapa? Setengah angka 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi ya, berarti ini sudah selesai. Nah, ini hasilnya untuk 2 sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Nah, seperti ini. Gitu ya, itu pengerjaannya. Jadi memang rumusnya harus dihafalkan.
Untuk contoh yang kedua, di sini tentukan nilai dari 2 kali cos 75 derajat kali sin 15 derajat. Sudutnya sama, cuma beda ini kosin. Jadi kalau dia kosin tadi ingat rumusnya, kalau kosin berarti sin min sin. Gitu ya. Dimana berarti kalau di sini 75-nya itu merupakan sudut A-nya, lalu 15 derajatnya sama dia merupakan sudut B-nya. Langsung masukin ke rumusnya. Sin A plus B min sin A min B. Berarti di sini sin 75 ditambah 15 dikurang sin 75 dikurang 15. Berarti didapat sin 90 dikurang sin 60. Jadinya 1 dikurang setengah akar 3. Bedanya sama yang sebelumnya, ya cuma ditambah sama dikurang ya, karena memang di sini sudutnya masih sama. Seperti itu. Bisa ya? Oke, contoh yang ketiga di sini tentukan nilai dari 2 cos 75 derajat cos 15 derajat. Cos. Nah, kalau cos itu rumusnya adalah cos plus cos. Gitu ya. Nah, berarti di sini A-nya 75 derajat, B-nya itu adalah 15 derajat. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus cos 75 tambah 15 tambah cos 75 dikurang 15 derajat. Didapat di sini cos 90 ditambah cos 60. Cos 90 berapa? 0 ditambah cos 60 setengah. 0 tambah setengah hasilnya setengah. Nah, ini hasilnya ternyata 2 cos 75 derajat dikali cos 15 derajat, hasilnya adalah 15. Hasilnya adalah 1/2 atau setengah. Seperti itu. Oke, untuk contoh selanjutnya di sini tentukan nilai dari 2 sin 75 derajat dikali sin 15 derajat. Gitu ya. Nah, di sini rumusnya kalau kan rumusnya itu adalah min 2 sin A sin B sama dengan cos A plus B dikurang cos A min B. Sedangkan di soalnya itu nggak ada minnya di sini, 2 aja. Artinya minnya berarti kita pindahkan di ruas kanannya, gitu ya. Jadi minnya di sini nih, min buka kurung cos A plus B min cos A min B. Sebenarnya bisa langsung ini min terus nanti ini jadi plus gitu ya. Biar nggak bingung gini aja dulu, gitu ya. Jadi minnya di luar, gitu ya. Ini tetap sama rumusnya, cuma minnya di luar, dikurung dulu, gitu ya. Nah, berarti di sini 2 sin 75 derajat sin 15, A-nya 75, lalu B-nya 15 derajat. Nah, di sini min, jadi minnya di luar sendiri, cos 75 derajat ditambah 15 dikurang cos 75 derajat dikurang 15 derajat. Nah, minnya tetap di luar. Di sini cos 90 derajat dikurang cos 60 derajat. Berarti kan min 0 dikurang setengah gitu kan. Nah, berarti min 0 kurang setengah berapa? Min setengah. Min ketemu min, jadinya plus. Sehingga hasilnya berapa? 2 sin 75 derajat sin 15 derajat, hasilnya adalah plus setengah. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa kamu perhatikan di sini tadi, hati-hatinya kalau di sini min 2, rumus dasarnya minnya itu di kiri, tapi kalau di soalnya nggak ada min, berarti artinya minnya dipindahkan ke rumus ruas kanannya. Oke, selanjutnya untuk contoh soalnya di sini tentukan nilai dari sin 70 derajat sin 20 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini depannya nggak ada 2-nya. Sedangkan di dalam rumus semuanya itu ada 2-nya. Nah, artinya kalau misalkan di sini kan nih sin gitu ya. Kalau sin itu berarti kan depannya yang min 2 nih. Rumusnya yang cos min cos gitu ya. Tapi di sini sin aja. Artinya di sini 2-nya itu harus kita hilangin. Supaya dia hilang berarti dikalikan berapa? Dikalikan setengah. Jadi depannya ditambahin setengah. Setengah dikali 2. Jadi 2-nya tetap ada nih. Gitu ya. Jadi dibuat supaya jadi 1 gitu kan. Tapi rumusnya tetap harus ada 2-nya, baru kita masukkan ke dalam rumus yang ruas kanannya. Gitu ya. Jadi setengah buka kurung 2 dikali sin 70 derajat dikali sin 20 derajat. Jadi dibuat seperti ini dulu. Gitu ya. Kalau misalkan di sininya 4 ya berarti 2, supaya jadi 4 dikalikan berapa? 2. Berarti di sini 2. Gitu, 2 dikali 2 gitu ya. Jadi disesuaikan. Rumusnya tetap depannya selalu 2. Jadi kalau di sini ada mengalami perubahan berarti dikalikan supaya menghasilkan hasilnya itu adalah yang sesuai dengan soalnya. Gitu ya. Tetap bertemu dengan 2. Nah, di sini berarti setengah dikali 2 sin 70 dikali sin 20. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Gitu ya. A-nya kan 70, lalu B-nya itu adalah 20. Nah, berarti setengah dikali ini min gitu kan ya.
Nah, karena 2 sin berarti kan min cos 70 tambah 20 dikurang cos 70 min 20. Berarti setengah dikurang, ini kan cos 70 tambah 20 kan 90. Nah, ketemu min jadi min. Lalu ini 70 kurang 20 itu 50. Karena ini min ketemu min jadinya plus gitu ya. Jadi kenapa ini plus? Karena min ketemu min. Nah, sehingga kita cari di sini setengah dikali min cos 90 derajat. Kalau 90 derajat itu 0 gitu kan? Berarti hasilnya 0. Cos 50 tetap aja ditulis cos 50. Sehingga 0 tambah cos 50 kan cos 50 derajat. Dikali setengah dapat setengah kali cos 50 derajat. Sampai sini aja penyederhananya. Tidak perlu dicari 50 derajatnya karena kan 50 itu bukan sudut istimewa gitu ya. Oke, ini untuk contoh soal selanjutnya. Tentukan nilai dari 4 kali sin theta ditambah 30 derajat dikali cos theta dikurang 30 derajat. Sin cos. Kalau sin cos berarti rumusnya itu adalah sin plus sin, gitu ya. Nah, berarti di sini karena di sininya 4. Nah, 4 itu berarti 2 dikalikan berapa? Dikalikan 2. Berarti depannya ditambahin 2. Gitu ya. Dipecah jadinya supaya jadi tetap masukin ke rumus tapi untuk menghasilkan 4 gitu. Makanya di sini 2 buka kurung masukin ke rumus yang ini 2 sin cos gitu biar sama sama rumusnya ini gitu. Tapi tetap hasilnya harus 4, maka depannya dikalikan dengan 2 gitu ya. Nah, ini baru berarti 2 gitu kan dikali sin theta ditambah 30 derajat ditambah theta min 30 derajat. Ini kan berarti kan A sama B-nya gitu ya. A-nya yang mana? Ini A-nya, ini B-nya gitu kan. Nah, berarti di sini tinggal kita jumlahin. Yang ini jumlah, ini kurang. Kalau ini dijumlahin kan theta tambah theta 2 theta. 30 ditambah min 30 habis gitu ya. Nah, terus yang ini sama dikurang theta dikurang theta itu habis. Sedangkan 30 dikurang min 30, min ketemu min jadinya plus, jadinya 60 gitu. Nah, didapat ini sin 2 theta dapat dari yang ini, lalu ini sin 60 dapat 30 tambah 30 gitu ya. Nah, tinggal kita cari 2 kali sin 2 theta tambah sin 60 itu setengah akar 3. Nah, berarti di sini tinggal dikali pelangi. 2 kali sin 2 theta ya 2 sin 2 theta ditambah 2 kali setengah akar 3 itu 2-nya coret, tinggal akar 3. Nah, sampai sini ini bentuk sederhananya seperti itu. Oke, ini untuk latihannya. Dikerjakan ya untuk latihannya, hampir sama seperti contohnya. Kalian tinggal ngikutin aja dari contohnya gitu ya. Nanti kalau masih kurang jelas silahkan ditanyakan gitu ya. Silahkan ditanyakan via WhatsApp atau via Zoom. Oke, semoga bisa dipahami gitu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.